perlu selesai lanjut. Dan juga perlu selesai ngajar di kapal semua. Oke. Gimana? Sesuai kesepakatan? Ada yang mau presentasi? Minimal isi materi-materi apa yang mau digali di masing-masing unit. Yuk, ada yang mau coba? Siapa? Mana ketua kelas? Mana? Rizka. Itu dokter diacak apa bagaimana dok? Berserah, ya Allah, macam kayak anak TK gitu harus gantian itu. Kalau S2 itu harus berani tampil, belum disuruh malah minta duluan. Kan kita mau cari calon pemimpin nih, masa pakai Om Bimpa dulu, switch dulu, alah. Calon pemimpin jadi direktur harusnya memang harus berani tampil kan, contoh kata nanti Anda minimal harus sudah berani menjadi pembicara di rumah sakit masing-masing. Mulai nanti boleh jadi pembicara di tingkat di kabupaten Anda, kalau Anda dari kabupaten harus berani. Bikin webinar kecil-kecilan Anda sebagai pembicara. Yuk. Siapa yang mau presentasi? Jangan seperti ke S1. Siapa yang mau maju? Ngumpet semua. Kalau S2 terbalik, siapa yang maju? Belum disuruh dan saya, gitu dong. Kan itu kan tunjukkan leadernya. Yuk. Mohon maaf dok, ada trouble hostnya untuk share screen. Gak ada co-host ya? Kan gak ada co-host. Rizka kan bisa. Co-hostnya siapa Pak Peter? Rizka, ya isi kelas. Mau di share siapa? Siapa yang mau share? Rizka. Kita aja buka di enable aja, buka multiple aja. Buka di multiple aja. Bisa screen, klik samping, buka multiple. Iya dok, sebentar izin. Saya kebetulan masih pakai HP hostnya karena laptopnya baru convert dok. Saya bisa share screen Pak Peter. Ntar masih belum buka, masih disable. Silakan Bu Santi. Izin, apakah sudah terlihat teman-teman? Ya sudah. Sudah dok. Baik, perwakilan dari kelompok 1, silakan. Pak Rahmat atau Bu Vera? Ya udah biar saya aja yang bacakan ya. Ya. Pak Rahmat, ya udah Pak Rahmat. Selamat malam untuk kita semua, salam sejahtera. Baik, untuk kelompok 1 dan mencoba untuk bahas masalah laporan residensi tentang lama pasien di instalasi gawat darurat pada Rumah Sakit X di Jakarta. Baik, lanjut. Kelompok ini terdiri dari ada 12 teman-teman saya. Baik, pendahuluan, latar belakang. Sebagai salah satu unit yang berperan penting dalam kinerja rumah sakit IGD, sangat penting fungsi dan perannya dalam menunjang sarana dan pelayanan yang ada di rumah sakit. UGD merupakan salah satu faktor suatu rumah sakit diakreditasi levelnya menjadi lebih tinggi. Perkembangan teknologi rata-rata kedokteran yang semakin hari semakin pesat, pengelolaan IGD harus mendapatkan perhatian karena bagaimanapun canggihnya tersebut akan menjadi sia-sia tanpa manajemen dan operator yang benar. Untuk itu kami melakukan pengamatan terhadap rumah sakit X untuk mengetahui pelayanan berada di
IGD pada rumah sakit tersebut. Lanjut. Tujuannya secara umum mengetahui dan mengenal pelayanan instansi gawat darurat Rumah Sakit X Jakarta, secara khusus mengetahui arus pelayanan pasien di IGD Rumah Sakit X Jakarta, mengenal struktur organisasi dan sarana dan prasarana di IGD Rumah Sakit X. Manfaatnya tentu bagi penulis menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang manajemen IGD rumah sakit serta menambah keterampilan dalam menulis karya tulis ilmiah. Bagi universitas sebagai referensi tambahan untuk mata kuliah manajemen rumah sakit, dan bagi rumah sakit sebagai tambahan informasi manajemen rumah sakit X Jakarta tentang pelayanan di IGD rumah sakitnya. Penjual pustaka rumah sakit menurut American Hospital Association adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita. Pak Rahman, yang penting-penting saja, yang poin-poin aja. Jangan ada stop. Ya, lanjut. Profil Rumah Sakit X Jakarta merupakan rumah sakit tipe B yang berada di daerah Jakarta. Rumah sakit berkembang dari segi fasilitas maupun aspek sumber daya manusia. Di pelayanan profilnya ini ada visi, misi, dan motor rumah sakit. Lanjut. Struktur di IGD tersebut terdiri dari kepala instalasi IGD membawahi dua, yaitu di bagian kedokteran umum dan kepala ruangan, khususnya di bagian keperawatan. Kemudian ada kepala tim, kemudian pelaksana keperawatan, kemudian pramurawat inap atau kita bilang pos atau porter. Lanjut. Nah, ini alur pelayanan pasien IGD. Pasien melalui pendaftaran ya bisa masuk dari asuransi, BPJS, umum asuransi atau jasa harja terutama mengenai kecelakaan. Kemudian masuk ke IGD, ada disaring dulu melalui trias, mana yang darurat, kemudian gawat darurat, kemudian sesuai dengan tindakannya ada resusitasi pada gawat darurat, kemudian laporan penunjang, kemudian proses spesialis, kemudian hasil akhirnya itu apakah pasien pulang, rawat inap, rujuk balik, rujuk yang lebih tinggi, atau bisa juga meninggal. Terima kasih. Lanjut. Kemudian dalam permasalahan ini kami mencoba untuk mengambil dari beberapa SPM di rumah sakit tersebut, yaitu yang pertama, selama pasien yang berada di UGD, maksudnya targetnya kurang atau sama dengan 8 jam. Tetapi dalam pencapaiannya ini mencapai 9,5 jam. Kemudian ada kematian pasien kurang dari 2/1000, capaiannya masih 2/1000. Kemudian yang ketiga, waktu tanggap tenaga kesehatan, itu dokter di gawat darurat, pelayanannya kurang 5 menit setelah pasien datang, tapi capaiannya 6 menit setelah datang. Yang keempat, kepuasan pelanggan lebih atau sama dengan 70%, tapi capaiannya hanya 67%. Berdasarkan SPM tersebut, maka kita mencoba untuk menentukan prioritas dengan metode USB. Di layar ini kita bisa lihat total jumlah 15, selama pasien IGD, kematian pasien 14, waktu tanggap 13, dan kepuasan pelanggan 12. Jadi secara tidak langsung, maka prioritas masalah yang kami ambil atau yang akan kita coba selesaikan yaitu selama pasien di IGD kurang atau sama dengan 8 jam. Lanjut. Kemudian dari penyebab tersebut kami mencoba untuk memecahkan masalah berdasarkan Gisbon, yaitu dari metodenya yaitu lamanya menunggu obat di farmasi, lamanya proses pulangan pasien ranap, lamanya tindakan medis, lamanya mencari rumah sakit rujukan, lama di bagian administrasi, kemudian proses pemeriksaan penunjang kesehatan. Dari segmen yaitu respon time DPJP yang lama, kendala SDM, dokter, perawat, dan kurang kompetensinya petugas. Dari environment kita melihat yaitu keterbatasan kapasitas ruang IGD, kemudian ada juga penjemputan dari pihak keluarga. Dari pihak material yaitu keterbatasan jumlah bed dan keterbatasan jumlah ruang rawat inap. Jadi mesinnya sendiri, alat input data administrasi pasien masih konvensional,
kemudian alat pemeriksaan penunjang masih bersifat konvensional. Lanjut. Rencana tindak lanjut masalah. Lanjut. Dari segi mennya, dengan masalah respon time DPJP yang lama, analisa sebabnya DPJP sudah dihubungi karena sinyal atau ada pasien praktek tempat lain selama menjawab konsul, sehingga mengakibatkan menegakkan lama diagnosis tersebut. Plannya membuat SPO mengenai respon time dalam menjawab konsul, membuat SPO dokter spesialis dan evaluasi jadwal on call yang kemudian memberikan teguran dan sanksi. Tentunya terlaksananya SPO mengenai respon time dalam menjawab konsul, jadwal on call dokter spesialis sudah ada di setiap unit dan disosialisasikan. Kemudian ceknya, respon time di PJP menjawab konsul menjadi lebih cepat. Kemudian masalah kedua, kendala SDM dokter umum, kurangnya dokter, kendali biaya dan manajemen, kurangnya fokus, kemudian jumlah pasien banyak dalam satu waktu. Artinya dalam shift tertentu jumlah pasiennya lebih banyak. Kemudian plannya mempertimbangkan dokter on call ketika pasien banyak, kemudian mengevaluasi kembali jumlah dokter tiap shift di peak hour. Tentunya terrealisasinya penambahan jumlah SDM dokter on call di peak hour. Ceknya, jumlah dokter umum bertambah ketika peak hour. Lanjut. Kemudian ini dari kendala pada SDM khususnya perawat, jumlah pasien yang banyak, kurangnya SDM perawat dalam satu shift, kendali biaya, kurang fokus akibat kelelahan atau kurang istirahat. Plannya menambah jumlah perawat, mengevaluasi kembali jumlah perawat tiap shift berdasarkan beban kerjanya, maksudnya. Kemudian dunia terrealisasi penambahan jumlah SDM, penambahan jumlah perawat di shift, terutama pada waktu siang. Ceknya rasio perawat dengan pasien persis semakin besar, maka nilai waktu tunggu pasien selaku pusat rawat diputuskan akan semakin kecil atau cepat. Lanjut, bisa lanjut. Kemudian ini juga ada masalah itu kurangnya kompetensi petugas, analisa sebab kurangnya pengalaman, plannya pelatihan yang mendukung dalam kegiatan ekonomi aktivitas di IGD-nya, tentunya terlaksananya pelatihan sesuai standar kompetensi, ceknya sertifikat. Kemudian kita lihat lagi yang ke ini, selanjutnya itu respon time MOD yang lama, walk berlebih dikarenakan hanya satu MOD per shift, menambah MOD 2 orang per shift, membuat SPO tentang detail job date dan indikator, kemudian terrealisasinya SOP dan standar mutu layanan, sehingga respon MOD lebih cepat diceknya. Lanjut. Kemudian respon lama dari pihak asuransi atau penjaminan, karena dari pasien ini ada dari segi BPJS, kemudian dari swasta atau dari yang kecelakaan kerja juga ada. Kemudian analisa sebabnya, tim sulit dihubungi lewat dari office hour. Kedua, ketentuan asuransi yang berbelit-belit atau birokrasinya panjang. Plannya, bagian administrasi berkala melakukan follow up pihak asuransi, membuat PIC khusus untuk menangani penjamin asuransi. Tentunya follow up berkala sudah dijalankan, ceknya respon time lebih cepat. Kemudian kendala dari keluarga juga ada, yaitu dalam mengambil keputusan, tapi tidak berada di rumah sakit, sehingga menunggu-nunggu jawaban untuk langkah selanjutnya. Plannya edukasi kepada keluarga, tentunya terrealisasi edukasi sederhana dan terarah kepada keluarga pasien. Kemudian waktu keputusan keluarga menjadi lebih cepat, pasien bisa segera diproses. Lanjut. Dan dari segi metode itu masalahnya lamanya penyelesaian kelengkapan administrasi terkait pemindahan ke ruangan. Analisa sebabnya, proses persetujuan pihak asuransi yang lama, SIP BPJS, biasanya ini untuk dicek kembali, ternyata biasanya tidak ada bermasalah. Kemudian kendala keuangan pasien atau keluarga jika dia tidak mempunyai asuransi. Plannya resosialisasi mengenai ketentuan klaim asuransi,
Tentunya sosialisasi mengenai ketentuan klaim asuransi, ceknya waktu tunggu atau waiting list pasien semakin pendek. Lanjut. Kemudian ada proses pemeriksaan lab lama. Ini karena banyaknya sampel, kemudian juga alat pemeriksaan yang terbatas. Klaimnya penambahan alat, sampel, tentunya proses pengadaan alat, ceknya harus lebih cepat ada. Kemudian namanya tindakan pemasangan infus atau tindakan lainnya yang dilakukan IGD. Bisa terjadi karena sebabnya skill tenaga yang kurang pengalaman, mungkin karena jam terbang, atau dia pegawai baru, atau baru lulus maksudnya, kurangnya pelatihan, dan juga pasti tidak kooperatif. Plannya pelatihan bagi nakes, tentunya nakes lebih terampil dalam tindakan ceknya, waktu tunggu atau waiting list pasien semakin pendek. Lanjut. Kemudian masalah berikutnya itu namanya proses pemulangan pasien dari rawat inap. Ada sebabnya administrasi lama, dokter DPJP yang belum visit, atau juga faktor keluarga, terutama dalam penjemputan yang lambat datangnya. Klaimnya membuat SOP administrasi yang efektif pasien, memberikan MOU dan SOP jadwal dokter DPJP, memberikan edukasi pada pasien dan keluarga sebelum jadwal pulang. Tentunya realisasi SOP administrasi yang lebih baik dan jadwal DPJP, keluarga menjemput sudah standby sebelum waktu pulang. Ceknya waktu tunggu mengendek. Kemudian namanya menunggu obat dari farmasi, banyak divisi yang harus dilayani. Artian dalam waktu tertentu menunggu obat di farmasi bukan waktu yang sangat panjang karena jenis obat tadi yang tablet, kapsul atau bentuk biar. SDM hanya satu tiap shift, keterbatasan, kemudian banyaknya resep yang masuk, dominasi obat ratikan yang tadi kita sampaikan ada kapsul, buyar, sirup dan sebagainya. Kemudian plannya menambah SDM atau pengadaan jadwal on-call 3 hour. Kemudian petugas farmasi terpenuhi sesuai kebutuhan sesuai dengan beban kerja yang disebut dengan cukup itu. Kemudian waktu tunggu memendek. Lanjut. Dari segi mesinnya, alat input data administrasi sistem masih bersifat konvensional. Analisa sebab masih menggunakan perlengkapan alat administrasi dengan spesifikasi rendah, artian masih belum bersifat belum seperti tingkat lainnya. Kemudian masih menggunakan sistem offline. Plannya pengadaan perlengkapan alat administrasi dengan spesifikasi yang lebih baik, membuat sistem lebih terintegrasi dari medical record, dari farmasi, resep obat, rujukan, sehingga lebih cepat dan tepat. Kemudian dulunya membeli alat administrasi dengan spesifikasi yang lebih baik, terrealisasinya pembuatan sistem administrasi online yang terintegrasi. Kita mengecek juga proses penginputan data administrasi pasien agar lebih cepat. Lanjut. Kemudian alat pemeriksaan yang masih konvensional sehingga terkadang masih terjadi error dalam pemeriksaan. Analisa sebabnya sudah lama dari alat tersebut, kemungkinan dari pemeriksaan dalam pemeliharaan yang kurang juga, waktu servis yang melewati. Klaimnya membuat jadwal kalibrasi alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian rencana penggantian alat yang sudah lama dan rusak sesuai dengan utility alat tersebut. Tentunya kalibrasi terjadwal, kemudian pengadaan alat baru, ceknya hasil lab lebih cepat, tepat dan akurat. Lanjut. Dari segi material, keterbatasan juga bed di IGD tersebut, sebabnya karena peningkatan jumlah pasien, plannya menambah ketersediaan jumlah bed, tentunya bertambah jumlah bed, ceknya kebutuhan bed terpenuhi. Masalah yang berikutnya dari segi material yaitu keterbatasan jumlah ruang rawat inap dikarenakan meningkatnya jumlah pasien. Rencananya membuat ruangan inap baru, adanya ruang transit khusus pasien akan pulang menunggu dijemput keluarga, adanya regulasi DPJP visit bawah jam 12 siang, kemudian adanya entry billing secara real time. Tentunya terrealisasinya penambahan ruang rawat inap baru, terrealisasinya ruang transit khusus pasien akan pulang, seluruh DPJP visit di bawah pukul jam 12 siang, kemudian terlaksananya entry billing
di ruangan secara real time. Ceknya kebutuhan ruang rawat inap terpenuhi. Lanjut. Environment dari segi lingkungan kita bisa lihat ruangan trias sempit dan panas, atau juga dari jumlah luas IGD yang terbatas, sehingga penumpukan pasien terutama pasien yang baru datang. Plannya memperluas ruangan trias atau juga luas ruangan IGD tersebut, kemudian menambah jumlah pendingin supaya pasien lebih nyaman. Tentunya perluasan ruang trias, kemudian penambahan pendingin ruangan, sehingga kita bisa mencek pasien tidak menumpuk, dapat tugas, dan pasien merasa lebih nyaman. Kemudian juga bisa dilihat dari pihak pasien juga yang penjemputan lama, sehingga disebabkan karena rumah sakit jarak jauh dan faktor lingkungan, cuaca, dan macet di perjalanan. Plannya edukasi pada pasien keluarga untuk bersiap sebelum proses pemulangan. Jadi adanya komunikasi dahulu sebelum pulang, sehingga tidak terlalu lama keluar dari rumah sakit. Tentunya keluarga pasien stabil lebih cepat, ceknya pasien segera pulang dan tidak ada penumpukan pasien. Lanjut. Terima kasih. Ini karena paparan dari kelompok dan kami. Kami persilakan pada teman-teman yang lain jika ada masukan atau kita sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmat. Nah, ini sepintas saya rasa saya bingung. Ini jujur bikin kelompok atau bikin sendiri? Siapa yang bikin? Ayo, jujur deh. Diskusi, bikin kelompok, bikin job. Ini atau satu orang yang bikin? Jadi gini dok, Nah, kita tetap ada diskusi dok. Jadi kita minta teman kita yang ada di IGD. Jadi memang kalau misalnya dilihat tadinya permasalahannya itu kalau saya lihat itu bukan permasalahan, jadi penyebab. Gitu. Jadi sehingga akhirnya kami mencoba untuk mengambil dari indikator SPM yang ada di Pergub. Jadi memang kita tidak mengarah ini ke satu rumah sakit. Yang kita mau tampilkan ini proses aja sebenarnya. ya, namanya latihan kan bayangan. Ya. Jadi intinya bahwa sebenarnya kita mencoba untuk mengangkat dari SPM yang ada di Pergub. Kira-kira kita mau ngambil apa nih untuk yang menjadi untuk kita TL gitu. Jadi itu yang seperti itu. Maksudnya saya ini benar-benar kerja kelompok kan? Oh iya, tadi kami mengadakan rapat. Ya minta ketemu lah, ngobrol-ngobrol, masing-masing punya ide. Enggak, saya anggapan bahwa kalian ini baru kuliah kedua, belum secara detail, tapi bentuk laporannya sudah menyerupai yang benar gitu loh. Sudah hampir betul, sudah cukup bagus itu loh. Maksudnya saya dengan cukup bagus itu cuma kerjaan seorang. Ya mungkin seorang, saya nggak tahu ya, seorang itu nyontek dari seniornya, contoh dari ya terserah gitu loh, mau nyontek mau apa kayak. Tapi maksudnya tuh ini loh, semua orang yang nama-nama dalam satu kelompok itu ini punya kontribusi, tapi biar pinternya sama-sama pinter gitu loh. Jadi kalau ada yang tidak ikut dalam bikin diskusi, ya dia nggak tahu nanti, takutnya nanti pas lagi hari-hari di lapangan kan kerja sendiri, kebingungan. Nah kalau ini kan kelompok, kalau memang benar-benar kelompok bikin, ya saya seneng. Nah ini memang sudah mendekati kebenaran ya. Cuman ini kan saya lihat kan dalam PowerPoint yang tidak bisa kita lihat secara ringkas ya. Nanti Anda dalam bentuk tulisan buku kan dari narasi yang lengkap, ya kan? Itu kan pakai bahasa-bahasa yang enak dibaca ya, silakan Anda atur ya. Tapi inti secara keseluruhan itu sudah mendekati kebenaran, mendekati bagus ya. Belum bagus sekali katakan, karena kan Anda kan masih dalam PowerPoint, tidak ada narasi lengkapnya. Itu beberapa poin yang konotasi saya lihat masih bisa persepsi, beda persepsi jadi bahasanya. Nah sebenarnya kita harus lihat dari narasi naskah lengkapnya. Kalau ini kan PowerPoint kan kadang-kadang kalimatnya disingkat
kadang-kadang kalau orang baca bisa berpersepsi beda, tapi nggak apa-apa, saya nggak pedulikan itu. Saya kan selalu melihat yang penting Anda sudah punya mindset untuk bikin residensi, Anda punya mindset tadi turun ke lapangan, jadi kayak jangan kelihatan mahasiswa blongong-blongong gitu loh. Tapi kalau memang betul-betul Anda punya pengalaman bikin laporan ini dan memang laporan ini bukan nyontek, laporan ini memang kerja sendiri sampai level kelompok, saya yakin nanti Anda turun ke lapangan itu sudah Anda bisa membawa nama bahwa Anda seorang konsultan. Meskipun belum lengkap ya, belum lengkap nggak apa-apa, tapi mengarahnya pola kritisnya ada. Kan kalau sudah ada pola kritis kan, mindset kritis untuk menerapkan instrumen yang ada. Sudah terlihat gambarannya. Itu pertama. Kedua, ya tadi kan saya katakan kan, karena saya nggak lihat naskah lengkapnya ya mungkin berbeda persepsi. Tapi nggak apa-apa. Yang saya lihat kekurangannya itu pertama mungkin latar belakang. Nanti latar belakang Anda bikinnya itu kembali lagi ini karena PowerPoint jadi saya nggak bisa lihat isinya. Nanti naskah lengkapnya ke latar belakang itu Anda mulai mengerucut. Jadi yang dari besar dulu, yang gambaran rumah sakit secara umum. Nanti Anda mengecil sampai ke permasalahan di unit gitu. Jadi cerita masalah dari gambaran rumah sakit secara umum terus mengecil. Nah, pada instansi gawat darurat baru dah atasnya beberapa alinea cerita lain baru pada instansi gawat darurat dapatkan ini. Ceritanya semua gambaran kasar aja. Ada terjadi pasiennya terjadi penumpukan bla bla terjadi banyak masalah lah di UGD ini semua ditenariskan aja. Nah, untuk itu kami ingin melakukan pengawasan observasi lebih lanjut bla 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 untuk menghasilkan proses pembelajaran residensi. Jadi ada orang baca itu menarik, ada benang merahnya. Nanti kalau saat tesis Anda mengecil lagi tesis. Kalau sekarang residensi kan ibaratnya Anda tidak tahu apa-apa. Tahunya cuma IGD masalah. Anda kan baru mau cari masalah. Jadi di latar belakang kan belum tahu masalah mana. Kalau tesis kan udah tahu masalahnya. Nah di tesis Anda harus keluarin data. Misalnya lama tunggu. Nah, menurut hasil laporan ditemukan lama tunggu begini. Nah, peneliti ingin mengetahui latar belakang bla 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 bla. Karena banyak komplain bla 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 itu. Jadi Anda langsung masuk ke permasalahannya, perlu tesis. Tapi itu intinya latar belakang itu dari besar mengecil sampai unit. Nah, unit kan masih belum punya gambaran karena ini residensi. Taruh-maruh semua ada. Campur ceritanya semua dulu. Tapi lo tesis langsung Anda merucut IGD pada laporan IGD ini langsung tujukan ke judul tesis Anda. Nah, berdasarkan data, jadi tesis tadi keluar data. Jadi Anda melakukan penelitian tesis itu punya alasan kenapa Anda mau melakukan tesis judul itu. Karena Anda punya data bahwa terjadi lama rawat bla 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 gitu loh. Sehingga itu mengundang orang komplain yang cukup tinggi. Nah, peneliti ingin mengetahui latar belakang analisa faktor-faktor apa yang menyebabkan. Nah, inilah contoh itu. Itu latar belakangnya. Kemudian tujuan dan bla bla itu Anda ikut contoh yang laporan yang sudah ada. Itu sudah ada step-stepnya. Laporan pembukaan ucapan terima kasih juga itu ada bakunya. Rektor, ini Bapak Direktur Rumah Sakit. Pokoknya ada nyanyian Indonesia Rayanya. Anda jangan ubah. Lihat aja nyanyian Siak Indonesia Raya itu baku itu. Terus tinjau pustaka silakan Anda sebanyak mungkin tinjau pustakanya ya. Setiap ada masalah, yang penting setiap masalah itu ada muncul di tinjau pustaka. Tadi Anda katakan nama tunggu kan ada muncul di tinjau pustaka. Respon apa lagi tadi ada 4 itu. Semua ada muncul. Ada muncul supaya orang tahu bahwa ini loh masalahnya. Jadi ada uraian nama tunggu di UGD. Nah, jadi ada alinea tersendiri 1 halaman 2 halaman tentang cerita itu. Nanti, Dok, berarti terus kita jelasin juga ya dok ya? Maksudnya diuraikan juga gitu di tinjau pustaka supaya nanti segitu ada orang bilang ini bukan masalah. Nah, tinjau pustaka sudah ada gitu loh. Jadi Anda punya landasan, alasan, hukum yang mengatakan ini salah, ini masalah. Ada teori yang mengatakan ini masalah. Jadi bukan pakai kira-kira, ini kira-kira masalah, nggak bisa, ada alasannya. Kan Anda katakan, halo?
Jadi itu nyanyian-nyanyian Indonesia Rayanya itu harus ikutin ya, alur-alurnya ikutin, semua dalam penuntut. Kemudian tinjauan pustakanya yang wajib harus ada untuk membuktikan bahwa masalah itu ada landasan hukumnya yang mengatakan bahwa itu masalah. Nah, kalau soal saya coba sedikit di komentar jumlah masalahnya. Jangan ambil hanya dari SPM. Kan banyak yang bisa data yang bisa kita ambil ya. Dari SPM ya, dari indikator mutunya rumah sakit ya, dari Permenkes, UGD. UGD itu luas, mulai dari alur. Tadi alurnya salah dulu, saya bingung ya. Kenapa harus bayar dulu baru bisa masuk UGD? Kan UGD kan beda dengan perawat jalan. UGD kan harus nggak ada istilah pembayaran tadi, cuma yang ada skema tadi layout alur pemeriksaan UGD itu harus tentu kita dulu pembayarannya baru diperiksa. Ya itu agak sedikit keliru, tapi mungkin karena ini masih bayangan ya, nanti Anda kan ambil alurnya yang rumah sakit yang benar. Ya kalau Anda sudah turun rumah sakit, ambilnya nggak ada UGD itu dibayar dulu baru periksa, nggak ada. Ya ini tadi masih kalau rawat jalan masih ada, tapi kalau UGD nggak boleh. Terus kemudian Anda lihat sumber masalah itu jangan hanya SPM cuma dapat 4, banyak. Permenkes banyak. UGD itu kan bukan hanya manajemennya doang SPM, alurnya itu kan bermasalah. Bisa aja ruang triasenya belum memenuhi. Jadi tadi ada triase dari sebagai alasan untuk lama, tapi kan triase sendiri bisa jadi masalah kan. Ruang dekontaminasinya nggak kelihatan jelas, layout UGD harus berapa bed, itu semua ada di Permenkes, ada di Satras. Itu kita juga bisa dapat data, dan itulah saya katakan bahwa semakin sulit data yang kita dapat, itu semakin besar nilainya, semakin tinggi harga jual kita. Kalau Anda hanya BSPM saja, pada itunya, saya juga tahu, saya juga pernah baca, tapi kalau Anda lihat yang lebih detail, itunya yang tidak tahu, Anda tahu, itu akan jadi nilai lebih besar. Jadi Anda cari data masalah yang bukan ada SPM, tapi dari indikator lain, dari rujukan lain. Permenkes tentang sarana prasarana, bagaimana alur USGE, UGD, bagaimana ketenagaan UGD, itu semua bisa jadi masalah. Cek kan, Permenkes ada kan ketenagaan UGD, ya sesuai nggak? Kalau nggak sesuai masalah gitu. Nah inilah harga jual. Jangan Anda lihat yang sumir yang saya katakan. Ada lihat dasar-dasar saja. Kalau Anda lihat dasar, ketika ada dihitungnya, saya juga tahu kok ini masalah. Waktu tunggu lama, saya juga tahu. Respon time lama, saya juga tahu. Tapi Anda garuk ke yang lebih sulit. Ceritakan aja gitu loh. Nah itulah yang nilai jual Anda itu lebih tinggi. Kalau Anda presentasi nanti bersama saya, kalau alasannya yang Anda dapatkan cuma sumir-sumir, saya pastinya C, B. Tapi kalau ada sulit-sulit, saya kasih A. Kalau ada A plus, saya kasih A plus gitu loh. Disitulah ibarat nanti Anda harga jualnya juga begitu. Anda dari konsultan juga begitu. Anda akan direferensikan ke orang lain. Oh, ini konsultan saya bagus nih, dia detail. Nah, Anda direferensikan ke orang lain karena itu, gitu loh. Karena Anda bisa melihat dengan kacamata yang lebih ke dalam. Bisa memahami maksud saya. Dok, berarti untuk semua yang memang masalah itu kita tuangkan juga di latar belakang sama di tinjauan pustaka juga gitu dok, atau boleh tinjauan pustaka kan juga cukup sampai 4-5 halaman saja kan. Jadi pokoknya ada di tinjauan pustaka bukan latar belakang cuma 5 halaman itu Anda cuma cerita. Tapi tinjauan pustakanya semua yang ada di dalam masalah itu muncul di tinjauan pustaka. Oke. Jadi tinjauan pustaka boleh tambah. Anda sementara jalan tambah lagi tinjauan pustaka, tambah lagi, jadi tinjauan pustaka itu bisa sambung menyambung, bisa tambah sampai selesai Anda residensi itu masih bisa tambah tinjauan pustaka. Nah, yang ingin saya katakan bahwa tadi itu jumlah masalah itu semakin mendalam itu semakin bagus. Jangan hanya sumir-sumir. Jumlah tenaga, kalau jumlah tenaga mungkin jumlah tenaga kurang, kan masih sumir apa sih bahasa Manado, dasar gitu loh, superficial. Jadi tenaga yang kurang kompetensi ya dalam hal bla bla bla, itu kan jadi kita bukan lihat jumlah saja, tapi kita lihat sampai ke kompetensinya orang gitu. Jadi didalamin masalah itu, didalamin tadi
lama rawat, kan Anda cuma sumir, katanya SPM, nanti itu saya juga tahu, tapi Anda ambil yang indikator lain, itu jauh lebih nilai lebih jual. Jadi Anda lihat yang lebih masalah itu di dalam tenaga perawat yang tidak bisa begini gitu. Jadi contohnya yang harusnya mereka bisa melakukan resusitasi nggak bisa. Nah, itu kan sambil detil tuh. Jadi kompetensi perawat tidak mampu melakukan resusitasi. Jadi kan lebih mendetil kan ke dalam. Nanti baru bikin uraian Facebooknya, kenapa dia tidak bisa resusitasi, karena dia belum pelatihan, kenapa belum pelatihan, karena gak uang. Nah itulah baru jabar-jabar. Tapi sepintas laporan ini saya kesimpulan cukup, ya sudah cukup mendekati bagus, lebih dari standar malah. Tapi mudah-mudahan ini kerja rame-rame, bukan nyontek satu orang nyontek kemudian pasang nama-nama Anda, ya. Terus dalam arti kalau ini benar-benar sudah kompromi bersama, berarti nanti Anda turun ke lapangan sudah tidak perlu ragu, Anda sudah tahu arah apa yang Anda mau masuk situ. Ya, cuma kekurangannya tadi kurang mendalam, kurang banyak masalah dan kurang mendalam. Kalau SPM kan biasa kan memang SPM sadar, tapi harus Anda ambil Permenkes atau Anda berdasarkan literatur itu biasanya bisa lebih mendalam. Komunikasi perawat tidak sesuai dengan, tidak mengandung prinsip komunikasi efektif. Itu direkturnya langsung terkaget-kaget ini. Kenapa perawat saya tidak komunikasi efektif? Ada keluarin teori komunikasi efektif dan perawatnya tidak melakukan. Ada observasi di situ. Dan seluruh direkturnya, jangan-jangan direkturnya belum tahu komunikasi efektif itu apa. Anda, waduh itu nilainya tinggi sekali. Anda melihat dengan kacamata yang orang lain tidak lihat. Gitu loh. Tentunya begitu. Bisa paham apa yang saya maksud. Jadi mempunyai masalah yang lebih dalam. Jangan yang superficial, yang dasar-dasar, tapi yang mendalam, masuk ke dalam itu masalah. Semua Anda bisa dapat kok dari Permenkes, banyak literatur, buka buku. Pokoknya ada yang bukti dasar itu Anda jadi masalah. Ya kan? Tenagaan kurang, itu kan cuma superficial, tenaga kurang. Tapi jangan cerita kurangnya, tapi cerita kemampuannya. Kompetensinya perawat harusnya begini-begini. Ya. Itu sangat nilai tambah. Layout ruangan, luas bangunan, itu yang mungkin direkturnya tidak tahu, tapi masalah ruangan ukuran itu jangan dijadikan nomor satu nanti. Kenapa? Karena nggak bisa diubah. Kita membuat skala prioritas USG itu adalah hal-hal yang mudah kita ubah. Kadang-kadang nanti kan bikin solusi tata laksananya. Kalau ruangan nanti kan tunggu anggaran baru bikin gedung baru. Jadi lama. Jangan dijadikan nomor satu. Tapi dibawa ke dalam masalah, oke. Tapi jangan dijadikan nomor satu. Kalau jadi nomor satu nanti jadi kepala Fisbun kan, kepala ikan. Nanti repot. Anda usulan ke pemecahan masalahnya susah. Ya, bagus. Tapi tolong jumlah masalahnya lebih banyak. Jangan ada patokan SPM, tapi patokan rujukan yang lain. Kalau boleh, masalah yang diambil masalah yang lebih mendalam. Kalau Anda mau ambil SPM, sana Anda tambah lagi gitu loh. Waktu tunggu terlalu lama. Nah itu Anda tambah lagi apa itu? Ya, supaya ada hal yang lebih menggigit. Supaya nanti orang baca presentasi, orang dengar, orang nggak bisa membantah. Jadi kesannya jangan terjadi pembantahan saat ada prestasi karena data tidak akurat. Makanya saya katakan datanya harus konfirmasi ke orang rumah sakit. Kemudian jangan dari bantah karena ini bukan masalah. Anda buktikan di tinjauan pustaka. Jadi kalau bisa jangan membantah, tapi mereka tuh terkagum-kagum menanya Anda, kalau ini maksud Anda bagaimana tuh kan orangin, terus ini solusinya gimana? Jadi mereka akan tanya ke pembahasan dan ke solusi. Cara untuk tata laksananya. Nah itu artinya kalau Anda sudah sampai ditanya oleh penanya tentang tata laksana, berarti presidensi Anda itu terkena itu. Jadi dia sekarang korek ilmu Anda, jadi Anda satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Anda benar datang sebagai pengajar ini gitu loh. Ya, kita sudah begitu ya.
Cuma tata naskahnya nanti Anda perbaiki. Karena ini masih PowerPoint tadi, otomatis bahasa ringkas. Tapi nanti dalam tata naskah nanti Anda perbaiki. Silakan lihat di buku penutup. Baik, ayo kelompok lanjut. Siapa? Pak Ardian ya. Ayo, mana? Share screen Pak Ardian. Yuk, silakan. Mana Pak Ardiannya mana? Yuk, monggo. Silakan. Belum dijadikan co-host ya Pak Peter Ardian. Ini Pak Peter buka share screen multiple aja supaya semua orang bisa host. Sudah di multiple dok. Oke, sudah bisa itu. Malah saya kepencet. Oke, silakan. Yuk, silakan. Tadi judulnya bukan begini ya, judulnya tolong dibikin judul yang menarik ya. Oke, yuk. Silakan. Iya, selamat malam dokter dan teman-teman semua. Saya Dokter Andri. Kebetulan saya lagi mati lampu dok, jadi saya izin presentasinya agak gelap. Ya Allah kasih rahmat. Oke dok. Baik, jadi untuk kelompok 2 dok, ini judulnya permasalahan instalasi farmasi rawat jalan rumah sakit X. Next. Untuk pendahuluannya itu berdasarkan Permenkes nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Dijelaskan bahwa ada 2 poin, yaitu pertama, waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan itu dari mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat itu maksimal 15 menit. Kemudian yang kedua, waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dari waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai menerima obat racikan itu maksimal 30 menit. Next. Kemudian untuk alurnya itu, jadi dari resep tadi itu, dari alurnya itu pasien mendapatkan resep dari dokter, kemudian diarahkan ke instalasi farmasi rawat jalan. Kemudian apoteker itu melakukan screening resep, meliputi administrasi, farmaseutis, dan klinis. Kemudian menginput resep itu ke SIM RS dan cetak struk pembayaran lalu diserahkan kepada pasien atau keluarga. Kemudian bila ditemukan kendala terkait dengan farmaseutik dan klinis, maka akan dikonsultasikan dulu ke dokter yang meresepkan. Kalau misalnya sudah oke, nanti pasien melakukan pembayaran di kasir. Kemudian farmasinya menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter, penulisan etiket dan pengemasan. Setelah melakukan pembayaran di kasir, keluarga pasien menyerahkan bukti ke petugas instalasi farmasi rawat jalan. Kemudian setelah obat siap, maka apoteker akan menjelaskan kepada pasien atau keluarganya mengenai jenis obat yang diterima dan cara minum. Kemudian apoteker menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien. Dah. Belum dok. Belum, masih ada dok. Itu share screen-nya dicopot. Kemudian untuk rumusan masalah, jadi kelompok kami membuat rumusan itu ada 10 masalah. Yang pertama itu lama waktu tunggu pemberian obat racikan ke pasien lebih dari 30 menit. Kemudian yang kedua, pegawai farmasinya kurang informatif saat memberikan obat. Yang ketiga itu kursi ruang tunggu farmasinya cuma sedikit. Yang keempat, komplain DPJP ketika saat obat habis namun tidak ada konfirmasi ulang. Nomor 5, obat yang sering digunakan sering habis. Yang keenam, beberapa obat BPJS sering tidak tersedia di farmasi sehingga harus beli di luar. Yang ketujuh, obatnya hilang. Yang ke-8, penyimpanan obat high alertnya tidak sesuai standar. Ardi, kita biar kelupa, kita pasal satu dulu ya. Tadi ada latar belakang itu langsung tembak langsung sadis amat sih gitu loh, gak ada basa-basinya.
Jadi latar belakang itu latar belakang basa-basi rumah sakit secara umum, tapi jangan langsung to the point SPM di situ. SPM nanti muncul di dalam pustaka. Jadi latar belakang itu kan alasan Anda mau teliti gitu loh. Jadi kelihatan carut marut di rumah sakit, tapi hanya masih ibarat kayak kabut-kabut saja. Anda belum masih dalam kegelapan. Nah, Anda mau cari kabut-kabut itu, kegelapan itulah Anda bongkar nanti di dalam pustaka dan gambar yang Anda dapat gitu, di gambaran profil rumah sakit. Jangan langsung Anda tembak itu SPM-nya farmasi waktu tunggu racika bla langsung tembak di latar belakang. Waduh, tadi Anda di dalam pustaka gak ada berita lagi, gak ada laporan. Nah, itu yang Anda sampaikan tadi itu alur-alur penyerahan obat itu bukan di latar belakang tapi di dalam pustaka. Gitu. Jadi latar belakang itu cuma hanya kegelapan. Jadi ada masalah. Saya kepengen teliti gitu. Ya, tadi yang alur-alur itu semua ada di dalam pustaka. Supaya alur tadi itulah menjadi landasan Anda menentukan masalah. Dan contohnya, lama waktu tunggu pemberian obat racikan ke pasien lebih dari 30 menit. Nah, Anda katakan masalah, dasarnya apa? Ada bukti. Dan ada di dalam pustaka mengatakan bahwa itu standarnya nggak boleh lebih 30 menit. Nah, tadi SPM tadi, peraturan menteri bla begitu. Nah, itu Anda ceritain. Jadi kalau orang tanya, ini nggak masalah. Bagi saya masalah, karena tadi di SPM tadi bahwa tidak boleh lebih 30 menit. Pegawai farmasi kurang informatif saat memberikan obat. Alasan apa Anda katakan dia kurang informasi? Jangan-jangan Anda nggak suka sama pegawainya. Kamu cari-cari alasan salah. Ada apa di alasan? Pegawainya yang menurut informatif itu bagaimana? Lihat pedoman kerja. Nah, sampaikan di dalam pedoman kerja di dalam pustaka. Boleh tanya, ini ada loh pedoman kerja farmasi itu ada, harus memberikan edukasi, memberikan ini sehingga hasil pengamatan kami Anda tidak melakukan, sehingga saya berani katakan bahwa ini kurang tidak informatif karena tidak sesuai dengan pedoman gitu. Kursi ruang tunggu farmasi cuma sedikit, alasannya apa? Anda bisa katakan bahwa ini sedikit berapa? 5, 10, 20. Ada nggak aturan yang mengatakan kursi farmasi harus 20? Ada nggak yang mengatakan kursi farmasi harus 5? Nah, Anda katakan cuma sedikit. Tolong, kalau kita ilmiah, jangan istilah cuma, hanya, jangan kasih abu-abu, langsung jelas. Kursi ruang tunggu farmasi jumlahnya sedikit. Jangan ada istilah abu-abu, cuman. Jadi kan orang bingung. Jadi langsung patokan. Jumlahnya sedikit. Nah, orang tanya, yang kategori sedikit itu berapa? Ada nggak aturannya? Ada nggak aturannya? Kalau nggak ada aturannya, kamu nggak bisa dapat bukti. Lebih baik jangan muncul dari masalah. Nanti Anda ditanya, yang kalau gitu syaratnya kursi farmasi harus berapa? Anda jawab apa? Nanti orang farmasi bilang, oh jadi ini masalah, kursi ruang tunggu farmasi sedikit. Yang menurut syarat berapa? Bingung Anda menjawabnya. Karena kita dalam ada hukum. Jangan pakai perasaan, jangan pakai baper. Menurut saya sedikit. Terus yang menurut Anda, yang nomor berapa? Ada nggak aturannya? Kalau ada aturannya, monggo, boleh. Tapi kalau tidak ada aturannya, ya, komplain DPJP ketika saat obat habis, namun tidak ada konfirmasi pulang farmasi bagi obat. Nah, ini ada nggak yang terjadi? Ada data nggak? Berapa kejadian dalam sehari? Berapa kejadian dalam sebulan? Ini kan indikator mutu. Kalau Anda punya data, ya monggo, masukkan di dalam situ. Obat yang sering digunakan sering habis. Itu datanya ada nggak? Farmasi masih punya data obat habis tidak diorder. Jadi silakan. Jadi yang penting data itu ada dan memang itu masuk kategori masalah. Nah, itu kemudian ini lebih arah 10 sih oke. Tapi jangan bolak-balik hanya masalah obat saja. Farmasi kan bukan untuk obat. Bagaimana 7T, bagaimana mulai menyiapkan racikan, bagaimana cara membaca resep, bagaimana cara penyerahan resep, itu kan semua dalam pedoman. Jadi kalau ditanya, itu kan Anda bisa buktikan 7T tidak, petugas farmasi tidak mengikuti prosedur 7T. Kan Anda lihat di situ apa itu 7T? Anda lihat pedomannya, cantumkan dalam tinjauan pustaka supaya prinsipnya supaya apa yang Anda tulis di sini itu tidak bisa dibantah orang.
Apotek salah membaca resep dokter. Ada nggak datanya? Kalau ada data, kalau tidak ada data, Anda jangan coba-coba di sini, nanti diserang. Ibarat ini kan rumah swasta ibaratnya kamu mau buka boroknya orang kan, belum tentu orang yang dibuka itu mau terima, dia berusaha deny, menolak. Dia bilang saya nggak pernah baca resep, salah. Nah, Anda harus punya data. Ini loh hasil kemarin saya lihat data laporan bla 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 ini terjadi kesalahan data resep 3%. Makanya Anda tolong konfirmasi dulu 3% kepada sumber data itu supaya nanti Anda tidak diserang. Paham ya? Kira-kira begitu ya? Oke dok. Kemudian dari kursi sedikit, terus ditanya yang menurut Anda yang benar yang mana? Nah, Anda menjawab pakai apa? Ada nggak? Kecuali Anda punya dapat nemu kursi farmasi ruang tunggu minimal 100, minimal 10. Ada penjelasan, Anda tidak sampai minimal. Tapi kalau tidak ada jumlah kursi di dalam aturan, ya Anda jangan sekali-sekali masuk di sini, dikejar sama mereka. Obat hilang, hilangnya di mana? Hilang di serahin pasien atau hilang di gudang? Jelasin dong. Dan itu berdasarkan data, gitu loh. Obat tidak diambil oleh pasien, boleh kan? Resep tidak ditebus oleh pasien di instalasi farmasi karena tulisin lebih dalam supaya si direktur tahu resep tidak tebus di rumah sakit. Kan ada datanya itu. Ya, oke, terus. Silakan. Lanjut, Channel. Next slide. Wah, Ada lagi sampai 20. Enggak apa-apa, sampai 40 tuh. Tapi tolong jangan hanya obat saja kamu urusin. Ya. Ini obat saja semua. Ketersediaan obat lebih banyak patent daripada generik, ya kan? Kesalahan fungsi. Hanya obat. Yang di luar farmasi kan bukan hanya obat saja. Bagaimana petugasnya, bagaimana alur kerjanya, ya kan? Bagaimana indikator mutunya. Memang nggak apa-apa, 30 juga nggak apa-apa, saya suka gitu loh. Berarti Anda, cuman sayangnya ini 20 ini masih berhubungan dengan pelayanan saja. Kasir, farmasi, obat cuma hanya pelayanan. Belum bersentuh dengan SDM-nya. Belum bersentuh dengan alur kerjanya. Gitu loh. Itu loh, Anda mau bongkar semua. Memang itulah daya jual Anda. Bongkar semua gitu loh. Termasuk ruangannya gimana gitu loh. Ruangan tidak terdapat ruangan AC yang suhu ruangan di bawah 25, kasih panjang sekalian. AC tapi tidak sampai suhu 20 derajat. Lihat di Permenkes, ada itu. Nah, silakan itu loh. Jadi Anda bongkar supaya dia tahu, oh AC-nya harus memenuhi syarat, bukan hanya sekedar AC ya. AC-nya harus begini. Itu bongkar semua gitu. Kalau Anda menjadi konsultan ya begitu. Sampai sekecil-kecilnya yang Anda cantumkan. Oke, terus. Oke, lanjut next slide. Nah, ini USG juga, semua USG. Kita tahu, cuma bisanya USG saja mahasiswa itu. Jangan tag dari USG, padahal kan prioritas masyarakat banyak caranya. Pareto, banyak, tapi mau punya USG saja. Oke, terus. Lanjut. Jadi yang tertinggi apa tadi? Yang itu dok, waktu tunggu. Ya, Itu, karena poinnya paling nominal paling tinggi ya. Waktu tunggu untuk racikan. Oke. Tunggu untuk racikan dokter. Oke. Nah, coba Vispo-nya. Ya. Aku bacanya ya dok. Ya sih. Jadi ada main material environment ya kan. Cuman Anda hati-hati jangan salah masuk tulang ikan itu maksudnya itu jangan masukin tulang ikan itu yang salah posisi gitu. Harusnya di sini di mesin tapi masuk di method gitu loh. Hati-hati gitu. Ini coba rumah sakit di mesin ya, alat pemanggilan di farmasi masih dengan cara manual.
Alasannya yang dapat rumah sakit tidak memiliki alat penggerak suara yang baik. Tidak memiliki, tapi di bawahnya alat speaker kurang terdengar. Ini sebenarnya ada atau enggak sih? Sebenarnya bilang tidak ada, sebenarnya bilang ada tapi tidak terdengar. Ini jangan begitu, jangan pelin-pelan. Ada atau tidak? Gitu loh. Tidak ada, Ada, tidak. Dok. Ada yang ada. Jadi ada kurang terdengar. Alanya suara kecil. Ada dok, cuman jumlahnya kurang, jadi sumber suaranya sedikit. Jelasin. Jadi alat ini jangan tidak memiliki, kesadaran rumah sakit tidak memiliki alat, kan berarti nggak ada. Kalau kurangnya tulis yang kurang. Jumlah alat Oke, Dok. ini kurang karena di lokasi yang cukup besar luas. Ya tulis sih, jangan orang baca ini. Nanti direkturnya yang benernya mana? Nanti dia bantah. Coba bilang saya nggak punya, saya punya kok. Nah, lo jumlah rumah sakit tidak memiliki, berarti nggak ada kan? Tapi ini speaker kurang terdengar. Nah, kayak hal-hal begini itulah nilai jualnya konsultan di situ. Ini si konsultan itu paham gak sih apa yang dia mau sampaikan? Nah itu loh. Disitulah kita dinilai. Saya menilai Anda nanti presentasi juga begitu. Kalau mau dapat A atau dapat B atau dapat C. Inilah apa yang Anda kerjakan, ada yang paparkan dan apa yang Anda pertahankan saat diskusi. Disitulah menentukan kualitas Anda. Saya berani bayar Anda ini 20 juta, 50 juta atau 100 juta. Nah saya gitu 20 juta saya kasih C. Ibaratnya 20 juta itu harga C. Saya berani bayar Anda 1 juta, saya kasih A gitu loh. Ya. Ini environment, tidak tersedia akses langsung ke ruang dispensing. Maksudnya apa itu? Enggak, Dok, itu yang dibawakan dari ruang lingkup kerjanya sempit, Dok. Termasuk salah satu ruang lingkup kerjanya salah satu itu, jadi dia nggak ada langsung ke tempat yang ruang dispensingnya. Jadi apa namanya tuh di situ-situ aja gitu loh, Dok. Maksudnya sempit gitu loh, Dok, ruangannya. Nah, sekarang apakah ada hubungannya sempit dengan waktu tunggu nggak? Kebalikannya. Jadi ini dok, apa namanya, menghalangi fleksibilitas tenaganya dok. Jadi Tulis dong di kerjanya, sini. alur kerjanya sama tata ruangnya tidak baik Ya, dok. tulis di sini yang jelas. Siap dok. Ruang lingkup kerja yang sempit. Ditanya apa hubungannya sempit dengan waktu tunggu? Yang Anda maksudkan karena waktu sempit mau geraknya lama kan, ya, harusnya orang geraknya bisa lari, ini geraknya pelan-pelan geraknya. Karena petugas farmasinya gemuk lagi, dia mau putar belokan aja susah. Ya sebutin gitu loh, jangan tulis sempit. Jadi ruang kerja sangat sulit untuk bermobilisasi. Orang tahu nggak bisa mobilisasi, makanya jadi lama. Ambil obat aja lama. Tapi jangan bilang sempit, apa hubungannya gitu loh. Ruang itu sempit, tapi kalau dia nggak kerja di situ, kan nggak ada hubungannya. Gitu. Siap dokter, makasih dok. Metode pembayaran tidak efektif, ya oke kan, karena tidak efektif sehingga waktu juga. Nah, pembayarannya sebelum ambil obat atau setelah ambil obat? Sebelum ambil obat dokter. Jadi sekarang waktu tunggu pengambilan obat, ada nggak hubungan dengan kasir? Waktu tunggu pengambilan obat. Oh iya dok, nggak ada dok, harusnya dok. Nah makanya hati-hati bahasanya. Bayar dulu baru ambil. Nah bahasanya itu bahasa yang orang gampang memahami. Hati-hati. Disitulah gara-gara kita salah penempakan, nanti jadi pertanyaan di saat Anda presentasi. Mungkin pembimbingnya tahu, mengerti maksud Anda, tapi mau menunjukkan nilai Anda ini loh, nilai jual sebagai konsultan itu saat Anda kan harus menjelaskan secara gamblang. Tulisan dokter sulit dibaca, ada nggak hubungan dengan waktu tunggu pengambilan obat? Ada dok. Ada. Konfirmasi dulu, Dok, soalnya kan nggak bisa dibaca, susah Itu ngebaca. jangan waktu tunggu pengambilan obat. Kamu kan ceritanya konotasi saya bilang bahasanya kan susah. Waktu tunggu pengambilan obat hanya ngambil saja. Oh iya, Mulai dari oke, selesai Dok. sampai selesai. Kan? Kenapa, Dok? Ya dari awal Beda ya. sih. Waktu tunggu pengambilan obat berarti kan cuma mengambil kan? Atau Anda Ya, mulai Dok. waktu mengambil, mulai menyerahin resep sampai terima dari obatnya. Kalau sesuai Permenkes kan waktu tunggu pengambilan obat itu dimulai dari resep diserahkan. Nah, makanya Anda jelaskan nanti di dalam pustaka. Jelas Oh, oke, di Dok. dalam pustaka. Oke Kan? oke. Nah, contohnya kan saya udah jebak Anda kan supaya orang baca ini ada di dalam pustaka, ada orang supaya nggak bertanya gitu loh.
Apa yang Anda tulis itu jangan sampai kalau bisa orang bertanya itu cuma kalau gini kira-kira manfaatnya apa? Nanti kita akan begini. Jadi jangan membantah gitu loh. Kalau dengan cara dia bertanya dia membantah, berarti nilai Anda dari turun. Berarti Anda membuat laporan kurang jelas. Tapi yang buat laporan supaya dia nanya sebaiknya apa yang harus kita lakukan ya. Nah itu yang menjadi nilai tinggi. Ya kira-kira begitu ya. Siap dokter, terima kasih. Dokter, makasih dok. Dalam garis besar Anda sudah paham, tapi mungkin belum terfokus saja. Gak apa-apa, masih banyak waktu. Tapi yang penting Anda tahu dulu gambaran apa yang Anda mau kerjain di lapangan, itu aja dulu. Jangan malu-maluin datang sebagai kayak mahasiswa bikin belajar, tapi Anda datang mengajar, mencari masalah, Anda mengajar gitu loh. Proses mengajar itu muncul. Ya, oke. Cuman tadi mungkin yang ini masalah tentang pengambilan masalah sudah bagus, tadi tentang analisanya bagus, ya masing-masing plus minus lah. Nanti kita combine aja gitu loh. Ini masalah 20 tapi masih sebatas hanya obat, belum merata semua gitu loh. Jadi meratakan saja semua persoalan yang ada. Bila perlu sampai besarnya, Anda bilang sempit kan, harusnya muncul. Salah satu muncul masalah luas ruangan. Ya, seperti izin dok. Masalah itu bisa muncul dan bisa muncul juga di bagian di fishbone. Ya, dok. Oke dok. Kemarin soalnya kita mikirnya kayak yang udah di awal yang besarnya Iya, gitu. pelayanannya aja deh. Boleh. Jadi kan Anda bikin masalah tulang ikan kan semua udah bisa. Oh ya oke dok. Ruangan sempit, ruangan kerja farmasi tidak memenuhi syarat. Tadi itu muncul di Facebook boleh saja gitu. Berarti Anda bisa menghubungkan antara satu masalah dengan masalah. Kan Facebook itu kan bisa loncat-loncat. Jadi boleh saja gitu loh. Ya supaya Anda melihat secara holistik antara hulu sampai ke hilir. Ya. Oke, cukup bagus, cuman masih belum terfokus ya, nggak apa-apa. Dia punya gambaran dulu, supaya nanti Anda masuk tahu ke lapangan itu dengan buta-buta gitu loh. Yang penting Anda punya gambaran saja. Ya. Oke, nanti kan ada waktu untuk diskusi dengan kepala dosen lapangan, ada pembimbing lapangan, dan ada waktu diskusi dengan pembimbing akademis kan. Di situ nanti Anda sampaikan ini, di situ nanti perbaiki. Kalau sekarang cuma hanya PowerPoint bikin tulisan ringkas. Nanti kan saat Anda diskusikan berupa naskah lengkap. Oke. Makasih dok. Oke. Kasih dok arahannya. Oke, yuk satu lagi. Monggo siapa? Ya, dari kelompok 3 minta tolong share screen Pak Peter. Kan udah dibuka semua. Izin ke toilet, aduh, pegang kunci toilet kali ya. Mas Yuza hobinya izin ke toilet. Besok saya suruh kunci kamar kecil. Oke. Izin Dr. J, kami dari kelompok 3. Izin duluan tidak ada bedanya dengan kelompok 1 dan 2. Ada USG, ada fishbone, dan tadi dokter sudah sampaikan secara detail. Kami tidak izin presentasi teman-teman harap udah izin duluan karena pendahuluannya nggak ada. Jadi permasalahan yang kami temukan Izin di itu slideshow, ketidaklanjutan. Mas Maria. Ya, Slideshow. Ya. Slideshow. oh iya, siap. Ya, jadi permasalahan yang kami temukan ini di laboratorium ya dok ya teman-teman. Yang pertama adalah ketidaklengkapan identitas pasien sampel, kemudian ketidakpatuhan identifikasi pasien atau sampel. Yang ketiga, ketidakpatuhan pelaporan nilai kritis. Yang keempat, ketidakpatuhan pelaporan pemeriksaan situng. Yang kelima, kejadian sampel hilang. Yang pengulangan pengambilan sampel. Ketujuh, ketidakpuasan pelanggan terhadap laboratorium. Yang kedelapan, waktu tunggu laboratorium yang lama. Kemudian kesalahan penyerahan hasilnya. Oke, kita bahas dulu permasalahan tunggu dulu. Nah, Anda bisa katakan tidak lengkap identitas kan? Tadi Anda sudah katakan SOP-nya. Tapi harus ada punya data ya, harus ada punya data. Berapa kejadian Tidak berapa lengkap persen berapa? tidak lengkap itu. Berapa itu kan ada ya. Ya. Ya.
Tidak semuanya, misalkan Anda kayaknya ini kan semua berhubungan SOP. Jadi kalau ada data nanti di dalam gambaran profil rumah sakit ada sambungin. Terjadi ini, terjadi berapa kasus, berapa persen, berapa. Nah itulah Anda baru muncul. Oke, silakan. Lanjut. Dalam permasalahan tersebut, ini ada SPM-nya, di sini ada target pencapaian, kayak ketidaksiapan Anda harus muncul di mana? yang SPM ini harus masuk ke dalam tujuan pustaka dan ada permasalahan muncul di bagian pendahuluan dikaitkan isu-isu yang ada. Tadi Anda permasalahan muncul duluan, permasalahan daripada tujuan pustaka. Enggak, permasalahan muncul duluan dong. Di pendahuluan itu dibahas sedikit, di tujuan pustaka itu ada hal-hal yang nanti akan dibahas bahwa di pendahuluan itu kita ada di tujuan pustakanya, misalnya kayak SPM-nya, targetnya gitu. Berarti tadi bukan masalah dong, tadi tinggal latar belakang dong tadi. Iya, latar belakang masih di pendahuluan. Mewakili latar belakang dok, cuma disingkat. Tadi dia tulisnya permasalahan, seolah-olah kan memang permasalahan yang akan muncul di belakang. Coba, saya lihat ada nggak di belakang permasalahannya? Coba, yuk terus. Ya, ini SPM-nya dok, di situ ada target pencapaiannya sampai dengan 9 masalah yang muncul tadi. Ya, yang penting ada bukti bahwa itu masalah berdasarkan SPM kan? Ya. Nah, ini permasalahan yang tadi ada 9 tadi. Mana masalahnya belum muncul? Ya. Katanya tadi masalah itu adalah latar belakang. Ya, latar belakangnya di depan tadi Pak. Jadi dok belum kami bikin. Harusnya di depan tadi, di latar belakang masalah di pendahuluan tadi kami harus munculkan isu-isu yang ada. Gitu. Ya berarti tadi tadi itu permasalahan. Slide pertama itu permasalahan atau latar belakang? Permasalahan yang ada di berarti permasalahan harusnya setelah tinjauan pustaka toh? Oh iya, baik dok, siap. Nah ini USG juga lagi. Iya, ini kami lakukan scoring, kemudian permasalahan di laboratorium kami grading. Skor yang paling tinggi di sini adalah ketidakpatuhan pelaporan nilai kritis, skornya 100. Kemudian kita grading rankingnya jadi mendapatkan nomor 1, skor yang 80 nomor 2 dan seterusnya. Nah, di sini ketidakpatuhan nilai kritis tadi kami dapatkan dari para petugas laboratorium kurang cepat tanggap dalam melaporkan hasil nilai kritis tadi. Yang kedua, komunikasi yang kurang efektif antara petugas laboratorium, perawat, ataupun dokter. Ini fishbone-nya? Iya, betul dok. Bikin kepala ikannya. Iya, ini dok, fishbone-nya di sini. Dari men-nya itu tadi dikatakan jumlah SDM terbatas. Harusnya detail juga jumlah SDM yang terbatas itu berapa jumlah ideal petugas laboratorium di ruangan pada saat nanti akan menyampaikan nilai-nilai kritis. Kemudian di sini disebutkan juga dari men-nya motivasi petugas yang rendah, dari materialnya ketersediaan reagen yang sering kosong, kemudian ada nggak hubungan reagen kosong dengan tidak patuh melapor nilai kritis? Nilai kritis kan dia sudah ada hasil, tinggal laporan. Ada hubungan nggak dengan reagen? Nggak ada hubungannya sebetulnya. Itu makanya hati-hati, jangan sampai timbul pertanyaan kalau nggak ada. Terus tulang dari mana tiba-tiba kepala ikannya tulangnya, kan tulang itu kan ada hubungan kepala. Ya. Alat terbatas. Apa hubungannya? Material yang kalau misalnya mesinnya error gitu bisa ya dok ya? Bisa, makanya kadang jadi belum bisa cetak keluar, udah tahu tapi belum bisa cetak. LIS-nya konslet masalah, jadi belum bisa. Jadi tidak ada telepon langsung dari kamar laboratorium ke ruang rawat ya. Melapor kan ketidakpatuhan lapornya kita kan ke DPJP kan. Ya. Dia tidak bisa lapor karena nggak punya nomor telepon, harus ke operator dulu. Dan itu kan mengganggu sehingga tidak bisa lapor. Ya, kerusakan daripada mesin-mesin yang mendukung keluarnya hasil pelaporan nilai kritis gitu ya. Ya, baik. Berhasil sampai bila perlu sampai ke mesin-mesin yang sampai komunikasi dengan dokternya. Ya. Kan ini kan reagen kosong, ada hubungan nggak? Kalau tadi kan motivasi petugas rendah, kan ada hubungan karena dia motivasinya rendah, makanya dia tidak lapor kan, dianggap biasa, gitu. Ya. Dan inilah yang tidak ada hubungan. Penumpukan pengumpulan sampel tidak sesuai FIFO, ada nggak hubungan? Ini numpuk berarti belum selesai dikerjain. Kepatuhan nilai kritis kan sudah selesai dikerjain. Ya harusnya sih penumpukannya nggak ada ya. Nah, ini kan masih belum dikerjain kan? Iya, belum. Sampelnya banyak.
Jadi kira-kira masalah itu ada hubungan dengan kepala ikannya. Mungkin keterlambatan dari hasil kali dok, sehingga dia tidak muncul, bisa dimasukin ke dalam metode Bisa ini. aja numpuk terlalu banyak sampel, jadi dia kerjakan sampel dulu, akhirnya dia tidak sempat lapor. Bisa ya dok ya? Bisa ya dok? Karena banyak sampel, jumlah sampel banyak. Jadi itu apa bedanya jumlah sampel banyak dengan penumpukan sampel? Sama. Gitu. Sama, jumlah sampel banyak atau Terus kemudian tolong ya itu topik yang Anda mau cantumkan itu pokoknya harus ada minimal itu kalau ditarik pun apa hubungannya, harus ada garis merahnya ke kepala ikan. ya gitu. Oke. Terus lanjut. Kemudian tadi analisisnya untuk ke USG grading yang di tabel merah Ada prioritas. Ini ada prioritas lagi untuk USG. Ya. Tadi USG kan Anda mau menentukan skala prioritas yang mau jadi kepala ikan kan? Ya. Kan sudah ada. Ini terus USG apa lagi? USG tulangnya. Iya, tulangnya dari masalah-masalah yang ada itu dong. Jadi ada 2 kali USG. Ini untuk tulangnya. Ya. Ini untuk prioritas untuk menyelesaikan masalah. Dok. Untuk poaknya ya. Yang pertama itu tadi tugas rendah, yang kemudian sebagian proses masih menggunakan proses manual. Yang berikutnya adalah motivasi petugas yang rendah, kemudian analisis. Belum ada kebijakan untuk meningkatkan motivasi petugas. Lainnya usulan dibuatnya kebijakan direktur dalam meningkatkan motivasi putusan kebijakan pemberian, baik itu dalam reward maupun punishment. Kemudian dilakukan sosialisasi SPO secara berkala tentang peningkatan motivasi bagi petugas yang bekerja di rumah sakit. Kemudian terrealisasi kebijakan ditetapkan keputusan tadi baik melalui punishment atau reward. Kemudian hasilnya, ceknya jalankan dan diterapkan kebijakan tersebut. Kemudian actionnya kita lakukan monitoring. Yang kedua, sebaiknya menggunakan proses manual. Kita harapkan penggunaan teknologi digitalisasi dilakukan secara maksimal, analisanya, kemudian perencanaannya, proses pelayanan laboratorium menggunakan LIS, Laboratory Information System, kita gunakan secara maksimal. Kemudian pengiriman sampel ke ruangan, kalau bisa kita menggunakan pneumatic tube. Kemudian realisasi pelayanan labnya sudah menggunakan LIS. Kemudian tempat realisasi pengiriman sampel menggunakan pneumatic tube. Kemudian ceknya kita harus lakukan peningkatan konsistensi dalam penerapan LIS tersebut. Kemudian pengiriman sampel menggunakan pneumatic tube dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan. Tindak lanjutnya kita lakukan monitoring secara kontinu dan bertahap, baik menggunakan LIS atau menggunakan pneumatic tube. Kemudian ini yang tadi ketersediaan reagen kosong nanti diperbaiki kembali Pak. Kemudian penumpukan sampel juga itu tadi salah satunya. Kemudian POA-nya dari ketidakpatuhan laporan nilai kritis, tujuannya terjadinya peningkatan kepatuhan laporan nilai kritis. Tujuan khususnya laporan nilai kritis tercatat dengan baik dan akurat, kemudian laporan dapat diakses dengan mudah. Strateginya kita lakukan sosialisasi, kemudian kolaborasi dengan CMRS untuk penerapan penggunaan LIS, dibuatnya kebijakan pemberian punishment atau reward untuk motivasi kinerja dari pegawai, kemudian penggunaan pneumatic tube dalam pengiriman sampel ke ruangan-ruangan dapat berjalan dengan baik. Solusinya itu tadi dibuatnya kebijakan direktur tentang perihal pemberian punishment dan reward untuk meningkatkan motivasi petugas. Kemudian pelayanan laboratorium manual, yang tadinya manual kita ubah menggunakan teknologi digitalisasi pakai LIS. Kemudian yang ketiga, pengiriman sampel dari ruangan rawat inap dapat dikirim menggunakan pneumatic tube. Demikian teman-teman, Dr. Jack, terima kasih. Terima kasih.
Ini maaf aja, ini Anda buat atau Anda ambil bekas punya orang terus dipotong-potong? Ini diskusi Pak di rumah sakit persahabatan. Jadi baru bikin punya. Iya. Ya Pak, diskusinya kita memang awalnya kita via WA Pak, kemudian tadi pagi kita Zoom meet karena memang waktunya Maksudnya terbatas Pak. bukan ambil contoh orang yang sudah pernah selesai kemudian Anda comot-comotin, enggak. Bukan Pak. Jadi tadi pagi itu memang Soalnya slide-nya lupa buang halamannya, udah sampai 26 halaman slide-nya. kalau yang background-nya iya Pak, maksudnya slide template-nya Pak. Slide-nya sudah sampai 20 halaman, berarti kan memang slide residensi orang lain kan yang sudah jadi, tidak ada buang ambil halamannya saja. Karena itu halamannya ikut tuh. Nah, makanya kalau teknik kalau memang mau ciplak, hati-hati. Jangan sampai data juga ikut bawa. Itu halamannya coba mundur deh. Mundur, udah 26, 27, 28. Mundur aja, mundur depan belakang, maju ke depan, maju. Nah, terus 24, 23. Terus tiba-tiba satunya mana? Ada nggak satunya? Udah 19, 17. Terus 13, 11, ada satu. Oh ada. Oke. Banyak hati-hati, jangan ketahuan kalau ambil nyontek punya orang itu titiknya tuh jangan sampai kalau bilang kalau nanti Anda juga sama bikin residensi, Trinity maupun tesis, nggak dilarang kok Anda mau ambil punya data orang, nggak dilarang. Tapi ada persyaratan Trinity itu tidak boleh lebih berapa persen. Artinya nggak boleh kesamaan. Nah, Anda harus tahu triknya. Anda berubah bahasanya. Menurut penelitian Lasmaria Hasiloholan, Anda ganti Lasmaria Hasiloholan menemukan data A. Anda berubah itu kata Anda, Trinity udah hilang. Gitu loh. Jadi tidak dilarang Anda ambil data punya orang, tinjau pustaka, boleh aja. Tapi jangan Anda statistik sama, itu nggak boleh. Tapi kalau Anda tinjau pustakanya, apapun itu boleh-boleh saja, nggak dilarang kok. Asalkan Anda harus tahu trik untuk mengantisipasi. Anda mau ambil slide punya orang, tolong halamannya jangan dibawa. Gitu loh. Jadi bahasanya Anda parafrase lah, jadi diubah menurut Lasmaria. Jadi dalam penelitian Lasmaria pada tahun, nah kan udah berubah itu. Bahasa berubah, Trinity udah nggak bisa terdeteksi. Artinya sekarang ada Trinity bisa tes kesamaan bahasa. Makanya kalau ada ujian tertulis, aku suka tahu nyontek. Aku masuk Trinity ketahuan si A sama dengan si B nyontek. Jadi bahasanya harus ubah supaya itu tidak dianggap plagiat. Kalau ambil ya boleh-boleh saja gitu. Ya, tinjau pustaka nanti ambil punya sebelumnya boleh saja, tapi tolong bahasanya diputer. Ya kira-kira begitu tahu ya. Jadi itu parafrase untuk menghindari Trinity. Jadi tahuan bahwa itu plagiat. Oke. Nah ini juga sama ya. Saya rasa tiga grup cukup memahami apa yang harus dilakukan di lapangan. Ya cuman tadi itu proses pengambilan masalah itu masih ya bagus tapi belum menggigit. Masih hanya sebatas ke SOP, ini hanya sebatas ke SPM. Tapi tolong langsung ke ruangannya mana, ya kan? SDM-nya bagaimana? Ini kalau tadi itu lebih arah ke obat, ini lebih arah ke arah alur kerja, ya kan? Lebih arah kerja, kesalahan penyerahan, alur kerja yang Anda ceritakan semua. Tapi sebenarnya kan banyak laboratorium, layout laboratorium itu kan banyak juga masalah. Banyak laboratorium di rumah sakit itu salah konsep, kan? Terus kemudian masalah peralatannya belum kalibrasi, terus tidak ada PME, pengawasan mutu eksternal, kan banyak.
gitu loh. Ya, jadi Anda bisa menggali sebenarnya, jangan ini cukup bagus, tapi ini Anda hanya ke lebih arah proses kerja. Tadi farmasi lebih arah ke obat gitu loh. Tadi UGD lebih arah ke proses kerja. Padahal masalah itu banyak yang bisa kita gali gitu loh. Disitulah sepintar Anda menggali masalah, semakin tinggi nilai jual Anda nanti. Ini kan latihan. Kalau Anda mau dapat nilai C, ya dasar-dasar saja. Tapi kalau dapat nilai A, saya rasa Anda dapat proyek 100 juta gitu loh. Ya kira-kira begitu ya. Tapi Ya, secara begitu. sepintas, saya lihat tiga kelompok ini sudah cukup memahami cara nanti untuk masuk ke lapangan. Ya, sudah tidak buta-buta total lah. Sebelum-sebelumnya ada yang buta banget gitu loh. Nggak tahu apa yang mau dikerjain gitu loh. Kalau ini mudah-mudahan benar ini kelompok diskusi bersama, jadi jangan sampai ada satu yang tidak tahu. Kalau semua memang diskusi bersama, ya mudah-mudahan ini semua sudah memahami proses kerja residensi. Ya, dia cuma hanya nanti naskah, tata naskahnya silakan dikonsepkan di narasinya, bagaimana cara Anda menulis dalam bahasa Indonesia yang enak dibaca. Ya, itu kan cara, ada teknik juga menulis kan, ada teknik menulis supaya orang enak dibaca. Jangan monoton kayak poin 1, 2, 3, 4 itu jangan mau, tapi diceritalah seperti kayak novel gitu. Oke, ada yang mau sharing? Saya cukup senang ya, tiga kelompok ini. Kelompok kelas A sama kelas B saya belum lihat karena mereka belum sempat paparin. Oh, ini kelas C kan masih sempat paparin, jadi saya sudah tahu sebenarnya kelompok A sama B itu udah 2 kali pertemuan, tapi mereka tidak siapkan untuk paparan begitu. Nah, Izin Pak, bertanya. ya silakan. Terkait dengan tadi Pak, data sebenarnya kita mengangkat ketidakpatuhan terhadap identifikasi pasien. Nah itu data yang kita ambil tuh seberapa lama waktu ke belakangnya Pak? Oh terserah, yang beberapa yang penting ada data. Terserah Anda mau pakai data yang terakhir, mau data yang Anda observasi sendiri, mau data yang silakan. Nggak masalah, yang penting ada data yang mendukung bahwa itu terjadi gitu loh. Yang kedua Pak, Ya. yang kedua tadi kan misalnya kalau kita mengatakan atau mengangkat masalah keterbatasan SDM di tinjauan pustaka kan berarti apakah kita mengangkat tinjauan pustakanya itu kalau memang tidak ada referensi jumlah, apakah kita bisa angkat dengan ABK analisis? Bisa. Itu saja gitu. Anda mau ambil data penghitungan dari HRD aja tuh bisa. Baik Pak. Jadi dari HRD kan punya perhitungan sendiri. Menurut perhitungan dari kepala seksi HRD, kebutuhan tenaga bla 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 bla, dengan komposisi begini. Sudah aja tenaga mungkin cukup, tapi kompetensinya kurang, belum perhatian ini, belum perhatian itu, ya boleh aja. Yang penting ada data yang mengatakan ini tidak normal. Mau menurut siapa? Terserah. Mau menurut referensi buku, mau menurut Permenkes, mau menurut pedoman, mau menurut kepala seksi, di aturannya dia, boleh aja. Yang penting ada yang mengatakan ini masalah, itu aja. Baik Pak, makasih Pak. Anda tidak dibantah, gitu loh. Membuktikan bahwa Anda mengambil ini masalah, orang tahu, oh ya ini tahu, ini masalah, gitu loh. Jadi bukan sembarang kayak tadi, kursi cuma sedikit. Ada nggak yang mengatakan kursi itu minimal berapa? Artinya Pak, ketika kita mengambil data misalnya dari SDM atau dari sana mengatakan bahwa perhitungan mereka kurang, itu bisa menjadi data yang kuat. Mereka perhitungan tenaga laboratorium harusnya 20 orang, saat ini cuma 15 orang, itu nggak bisa dari saya. Atau mungkin jumlahnya cukup. Menurut ini 15, ada 15, tapi kualitatifnya tidak sesuai. Dia belum punya sertifikat ini, belum punya, boleh aja. Menurut jadi jumlah tenaga yang belum mencukupi secara kualitasnya. Jadi tenaga kuantitasnya jumlahnya cukup tapi kualitasnya kurang. Berdasarkan dari laporan dari HRD, boleh. Pokoknya apapun referensinya, yang penting ada referensi yang mengatakan ini tidak mencukupi atau tidak mencapai standar. Referensinya terserah, apa ada boleh. Anda mau standarnya itu tidak baku ya dok dari
tidak harus dari Anda mau ambil menurut referensi dari akreditasi, standar akreditasi boleh. Jadi sudah ada standar yang mengatakan harus begini, tapi begini jadinya begitu nggak sesuai, itu boleh jadi masalah. Yang penting ada landasan hukum yang mengatakan itu masalah, itu aja. Terserah mau landasan apa aja boleh. Yang penting tadi untuk kursi cukup kurang, ya terserah. Kalau memang ada buku yang mengatakan kursi harus 10, sini dapat 5, ya boleh aja. Tapi ada nggak referensi yang mengatakan buku? Bisa aja dari direktur yang mengatakan jumlah kursi, tapi saya nggak mungkin ya direktur mengurusin itu. SK-nya jumlah kursi ruang tunggu minimal 10. Nah, kalau ada ya boleh. Jadi jangan mengada-ngadai itu pakai perasaan, menurut saya kurang banyak. Terus bahasanya tolong juga jangan abu-abu ya. Kita ilmiah itu nggak boleh abu-abu, ya atau tidak? Jadi jangan abu-abu. Oke? Dok, izin stop share ya dok ya. Ya silakan. Jadi secara garis besar saya lihat semua ini sudah cukup. Mudah-mudahan semua memang benar-benar terlibat dalam diskusi ya, bukan hanya segelintir orang bikin nama Anda tercantum. Saya anggapan semua ini sudah bikin tugas itu loh. Mudah-mudahan masuk ke residensi kolokasi tak memalukan nama Urindo. Nanti tanya lagi, ini siapa gurunya? Dari Januar. Aduh, apalagi ini 6 orang awas, 6 orang di Duren Sawit ini. Siapa gurunya? Dari Januar katanya. Ayo. Jadi benar-benar tadi saya mesti kawal ini Duren Sawit ini benar-benar harus residennya harus bagus benar ini semua ini. Gitu. 6 orang ini benar-benar harus bisa ini. Buktikan bahwa Anda masuk sekarang residensi itu bukan belajar, tapi Anda mengajar. Saya sama Pak Ali itu berusaha untuk merubah image itu, kembalikan image yang zaman dulu. Zaman dulu kami residensi seperti mengajar. Kedatangan kami ditunggu, diharapkan. Kita sekali nggak datang aja dalam 1 minggu nggak datang aja. Ya, dok kok nggak datang sih? Kemarin kita tunggu-tunggu. Jadi kedatangan kita itu seperti kayak disambut gitu loh. Mereka butuh kita datang, setiap datang ambil data, kan mereka sekalian belajar. Jadi mereka itu senang untuk ada konsultan datang. Nah nggak tahu tahun-tahun belakangan kok jadi prosesnya berubah, jadi kesan datang itu belajar. Itu yang kita nggak mau. Kita mau kembalikan Anda datang itu sebagai mengajar gitu. Oke, paham ya? Ada yang mau bertanya? Sudah punya data-data rumah sakit, calon-calon daerah residensi sudah semua? Udah sampaikan ke kelas? Kemarin sudah di list dok, cuma pas saya tanya ke Pak Diki katanya nanti akan ada pembagian lagi dari Pak Ahdun. Oh, tapi kan Anda bisa masukin bahwa kami sudah punya nama-nama rumah sakit sendiri-sendiri gitu. Iya, nanti disampaikan ke Pak Dikinya untuk ke Pak Ahdun. Kemarin juga saya udah nanya untuk list yang kerjasama dengan Urindo, cuma dari Pak Dikinya ke rektorat katanya tidak ada, terus nanti langsung konsultasi dengan Pak Ahdun aja untuk rumah sakitnya gitu. Ya, boleh, sebenarnya ada dulu, tapi mungkin banyak yang nggak diperpanjang. Tapi prinsipnya Anda kalau udah punya rumah sakit sendiri, udah acuan, kan kalau didatangi mahasiswa, sangat supaya dibongkar-bongkar semua, ketahuan mana yang belum sesuai dengan teori. Untuk saya sih. Tapi tolong mahasiswa datangnya mahasiswa benar, bukan mahasiswa yang datang bikin rusuh gitu loh. Mahasiswa yang punya ilmu datang untuk melihat mapping, kemudian memberikan masukan. Oh, saya senang. Ibaratnya saya dapat tidak perlu konsultan yang gratis kok gitu. Tapi kalau datang tidak memberikan solusi yang baik ya saya. Ada itu Esa Unggul kan suka selalu datang juga. Saya bilang, aduh kamu datang bikin rusuh gitu. Bukan datang ngajarin. Cari bikin permasalahannya nggak bisa. Kayak gitu permasalahan saya tanya, dasar apa Anda bahwa kata ini masalah? Ini nggak bisa tunjukin. Ya, tadi contoh kursi 5 ya, kurang sedikit. Terus dari mana? Yang betul yang berapa? Nggak bisa. Terus Anda dapat masalah itu dari mana? Bisa kata itu masalah, nggak bisa jawab. Kan lucu, masa konsultan dia tidak bisa memberi argumen. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau sudah ada semua punya rumah sakit, monggo silakan. Kan banyak pada kebetulan rumah sakit Jakarta kan banyak.
tebet ini masih bisa. Honida di mana? Rumah sakit mana? Ambil di rumah sakit sendiri. Sendirian satu orang. Ada rame-rame. Bagus. Ya boleh, mungkin banyak orang makin enak supaya rumah sakit itu kalau tiap periode didatangin residensi, 3 angkatan 4 angkatan aja udah banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Nah, kan dapat kesimpulan, tinggal lemparin aja sama manajernya, suruh selesaikan. Nih, data sudah ada, kamu selesaikan. Nanti periode berikutnya saya datangin lagi residensi untuk cek ulang apakah bener nggak dia udah kerjain. Kan kelihatan. Datangin residensi lagi untuk angkatan berikutnya, untuk misalnya apotek, masuk kembali apotek, masih nemu nggak masalahnya? Kalau masih nemu berarti manajernya belum kerja gitu. Enak kan? Jadi ibaratnya kita ini ada orang mau betulin gratis gitu loh. Tapi kalau mahasiswa yang bener ya, mahasiswa kalau nggak bener ya ampun juga. Nggak, mahasiswa yang nggak ngerti apa-apa ya repot. Tapi Urindo harusnya bisa ya. Urindo selalu disenangin kok urusan Urindonya. Oke, kalau nggak ada lagi kita akhiri mungkin pertemuan berikutnya dengan Pak dosen yang lain, karena biasa saya cuma dapat jatah 2 kali. Misalnya nanti biasa Pak Ali atau Pak Agung. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Tolong kalau sudah punya dapat dosen pembimbing segala macam, langsung segera turun ke lapangan. Jadi saat Anda selesai naik semester 4, presentasi sudah selesai. Jangan seperti yang masih kakak kelas Anda ini masih tergantung di residensi. Mereka terlambat sekali keluar SK-nya. Sekarang mereka udah keluar SK tesis, tapi SK residensinya masih belum, residensi belum selesai. SK tesis udah keluar. Kan bingung. Anda belum bisa baca promosi tesis, residensi belum baca. Jadi residensinya mereka agak telat dapat pembimbing. Akhirnya mereka baru sekarang masih di lapangan. Tapi sudah masuk semester 4. Pembimbing tesis pun sudah keluar, jadi nggak bisa kerja tesis. Nah, mudah-mudahan Anda jangan begitu, segitu dapat ini langsung. Nah, kalau untuk dari sekarang mau Anda sudah mulai korek-korek itu boleh. Untuk mulai sekarang sudah mulai Anda mau coret-coretan ya monggo aja silakan. Atau rumah sakit Anda yang tidak perlu surat pengantar langsung mau mulai ya boleh aja gitu ya kan? Sudah mulai konsep-konsep itu biar cepet. Oke, terima kasih, mudah-mudahan cepat selesai. Nanti sampai ketemu di pembimbing akademi, pembimbing residensi maupun pembimbing tesis. Nanti pasti ketemu, nggak tahu siapa yang ketemu saya nanti pada saya SK. Nanti pasti di antara kelas ini pasti ada ketemu di pembimbing tesis, pembimbing residensi dan pembimbing tesis. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Selamat malam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dok.